warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan segera memasuki pelajaran. Tetapi terlebih dulu kita akan bersama-sama mengawalinya di dalam doa. Karena segala sesuatu yang kita awali dengan doa akan mendapatkan hasil yang baik. Saya mohon Mbak Irel yang akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih Mbak Irel yang sudah memimpin doa. Semangat baru ya. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi berdasarkan suatu pengamatan ya. Selain itu kalian nanti juga akan membuat kesimpulan dari pengamatan bacaan ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan lebih jauh, kalian akan saya ajak melihat video. Ya, silakan kalian amati. Itu ada gambarnya pelari ya. Mereka berjuang terus maju. Hingga mencapai keberhasilan besar. Yang telah melihat tayangan video dari seorang atlet ya. Apa yang dilakukan oleh atlet tersebut? Meraih mimpi. Mengejar mimpi. Untuk mengejar mimpi tadi, apa yang dia lakukan? Theo, bagaimana Theo? Sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Sampai keringetan ya. Nah, Jasa, gimana Jasa? Terus maju, tidak pernah patah semangat. Tidak patah semangat. Bagus, tidak patah semangat. Berlatih terus, tidak patah semangat. Ya, untuk meraih semua mimpi itu butuh pengorbanan, butuh berlatih terus. Seperti kamu, anak-anak. Kamu juga begitu. Untuk bisa meraih mimpi, kamu harus berlatih. Pasti kamu semuanya memiliki impian, ya kan? Kalian semuanya punya impian. Jadi apa ini, Sandy? Besok kalau udah besar, jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Kalau ini kembarannya ini, Sandy, Polisi. jadi polisi. Kalian semuanya punya cita-cita. Pasti kamu harus mempersiapkannya. Cara mempersiapkannya adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan menemukan kesimpulan dan bahkan membuat kesimpulan. Nah, untuk itu saya akan masuk ke chat kalian masing-masing, ke kelompok kalian masing-masing. Ya, coba sekarang masuk ke kelompok masing-masing. Ini di mute semua. Saya akan masuk kelas 6C dulu. Halo, assalamualaikum. Anak-anak sekalian, bersyukur kita dapat bertemu melalui Zoom kali ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Joko ingin membacakan sebuah cerita di buku tema kalian, halaman 36, yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Bacaan ini diambil dari buku tema halaman 36, dikarang oleh Nuni Tara Salvia. Assalamualaikum, selamat belajar. Ya, nanti kalian diskusikan bersama kelompokmu, kemudian kamu tentukan ide pokoknya, kemudian kamu membuat kesimpulan dari setiap ide pokok itu kamu jadikan kesimpulan. Siap? Oke? Ayo masuk ke 6B. 6B masuk. Baik anak-anak sekalian, pada kali ini kalian nanti akan mencari ide pokok. Selain mencari ide pokok, kalian nanti akan membuat satu kesimpulan berdasarkan ide pokok yang kamu temukan di tiap paragraf. Kemudian apa bacaannya? Bacaannya terdapat di dalam buku kamu, buku tema.
halaman 36. Tetapi ini akan saya tunjukkan ke kamu, saya share screen-kan. Bisa dilihat di situ, anak? Bisa. Nah, ini ada di buku tema kalian. Ya, ada di buku tema kalian. Ini tumbuhan sumber kehidupan. Teman-temanmu tadi melihat video, tetapi karena di sini kamu lebih pandai dalam mencari ide pokok melalui bacaan, maka akan saya kirimkan yang bentuk bacaan. Kamu ini nanti saya kirimkan ke WA kamu ya. Iya, Pak. Ya, nanti kamu temukan ide pokok, kemudian kamu cari kesimpulan. Ya, anak-anak sekalian, ya, tadi di kelas C tadi sudah saya berikan tugas. Nah, sekarang saya masuk ke kelas A ya. Nanti ini akan saya berikan tugas untuk menentukan ide pokok. Anak-anak tahu ide pokok? Tahu. Ya, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama, ya. Jadi nanti kalian mencari dulu kalimat utamanya. Ya, kalian mencari kalimat utamanya. Setelah kalian mencari kalimat utama, kamu tulis kalimat utamanya, kemudian kamu cari ide pokoknya. Jadi, ide pokok itu lebih singkat daripada kalimat utama. Halaman 36 ya. Ini tumbuhan sumber kehidupan. Nah, di situ terdapat beberapa paragraf ya. Nanti dari paragraf itu, setiap paragrafnya itu kalian mencari ide pokoknya. Nah, untuk mencari ide pokok tadi sudah saya beritahu bahwa untuk mencari ide pokok itu pada kalimat utama. Untuk yang paragraf pertama, kamu lihat ini, mulai ini, ya. Bisa dilihat ini, putih ini. Nah, ini adalah paragraf pertama. Nanti kamu mencari ide pokoknya yang mana, ya. Nah, kemudian ini paragraf kedua, ya. Begitu seterusnya sampai yang paragraf yang terakhir, ya. Jelas anak-anak? Jelas. Ya. Silakan kalian diskusikan. Saya akan kembali ke kelas C. Sekalian, kita sekarang masuk di diskusi kalian. Kalian tadi sudah melaksanakan diskusi, tolong hasil diskusinya dituliskan di chat. Ya, di hasil diskusinya. Tadi yang nulis Kayla ya. Halo Kayla. Kayla. Iya, Pak. Ya, silakan Kayla ditulis di chat ya. Hasil diskusinya tadi ditulis di chat. Ya. Ya. Saya tunggu. Ya, baik anak-anak, terima kasih sudah menuliskan di chat room yang ada di Zoom kita. Nah, dari kesimpulan kelompok A di situ tertulis paragraf 1 Indonesia negara kepulauan. Paragraf 2 dataran rendah ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3 pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4 dataran tinggi ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kesimpulannya, Indonesia negara kepulauan dan memiliki dataran rendah dan dataran tinggi. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok A yang sudah menyampaikan diskusinya. Oke, sekarang silakan masuk di kelas utama ya. Ya, baik anak-anak sekalian. Kalian tadi sudah berdiskusi di ruang kelas-kelas kalian, di kelompok kalian. Nah, sekarang
tolong dari hasil diskusi tadi, nah, kalian semuanya tadi sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, silakan Sandy, silakan dibacakan hasil kesimpulannya tadi, Sandy, supaya didengar oleh semua temanmu. Dari usulan teman-teman, setiap paragraf memiliki ide pokok. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kesimpulan, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, terima kasih Sandy, tepuk tangan untuk kelompok B ya. Terima kasih Sandy. Sekarang silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok C yang mewakili tadi Anggun. Silakan Anggun dibacakan. Indonesia adalah negara kepulauan terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan dengan penghasilan berbeda di setiap wilayahnya. Bagus ya. Ya, terima kasih Anggun sudah menyampaikan hasil kesimpulannya. Didengarkan oleh semua kelompoknya. Ya. Bisa ditulis di chat Anggun? Untuk kesimpulannya, ya kita akan lihat di chat room ya. Ya, terima kasih sudah tertulis semuanya di chat roomnya. Udah. Hasil diskusi dari kelompok A, B, dan C. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang anak-anak, dari kesimpulan-kesimpulan ini, kalian kembangkan menurut minat kalian. Yang minat olahraga ya dikembangkan dalam bidang olahraga, yang minat sains ya dikembangkan sains itu IPA ya, berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan udara yang sejuk itu ya. Silakan. Kalau yang kesenian yang berhubungan dengan mungkin melukis, mungkin juga menggambar, menyanyi, kan bisa. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk pengembangan paragrafnya. Luar biasa banyak sekali. Ya, silakan dibacakan satu-satu anak-anak. Ini dari Anggun, coba dibacakan. Salah satu kegiatan kesukaanku saat hari libur adalah bersepeda. Udara pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Oke, terima kasih. Ya, Anggun ini berarti berhubungan dengan olahraga ya? Iya, Pak. Iya, terima kasih Anggun sudah mengembangkan dalam bidang olahraga. Ya, ini Sandy, coba minta tolong dibacakan Sandy. Kesenian menari. Aku dan teman-temanku rutin latihan menari pada sore hari karena di waktu sore hari matahari sudah tidak terlalu panas dan terik, sehingga aku dan teman-temanku semangat untuk latihan menari karena sudah tidak panas lagi dan sehingga akan sangat bagus sebagai pilihan waktu menari. Oke, terima kasih Sandy. Terima kasih untuk pengembangan paragrafnya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Sandy. Ya, kita ke Israel. Ayo, Israel, silakan Israel dibaca. Ya Pak. Olahraga. Indonesia negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok bila digunakan untuk berolahraga jogging. Sebab suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Apalagi bila digunakan untuk jalan-jalan sangat cocok untuk menjaga kekuatan otot kaki. Sebab dengan berjalan di tanjakan, otot kaki dapat tertarik sehingga gerakannya menjadi sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ayo. Ya, muridnya Pak Joko hebat-hebat ya. Semuanya bisa mengembangkan paragraf. Ini Theo ya.
Ya, silakan Theo, dibacakan Theo kesimpulannya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki wilayah yang subur. Wilayah yang subur pasti memiliki beraneka tumbuhan. Tumbuhan di hutan Indonesia banyak macamnya. Cara pengembangbiakan tumbuhan juga berbeda-beda. Pengembangan bidang sains ya Theo ya? Ya, Oh ya, terima kasih Theo. Ya, anak-anak, banyak sekali yang sudah kalian tuliskan di chatroom ini. Ada lagi kesimpulan bidang kesenian olahraga ini, Jessa. Silakan Jessa. Kesenian olahraga, aku dan teman-temanku rutin bersepeda di sore hari karena sore hari terik matahari sudah tidak terlalu panas sehingga akan sangat bagus sebagai pilihan waktu untuk melakukan olahraga seperti bersepeda. Tulis, terima kasih Jessa. Iya, bagus. Ya, baik anak-anak sekalian, semua yang kalian sampaikan di chatroom ini sangat luar biasa, sangat bagus. Ya, harapan saya kalian tetap bisa mengembangkan dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, dari pelajaran tadi kalian sudah menemukan beberapa pelajaran. Apa saja pengetahuan yang sudah kamu dapatkan? Kita bisa mencari kesimpulan. Kita bisa menemukan kesimpulan. Terima kasih Jasa. Ada yang lain? Ya, baik anak-anak. Yang kita dapatkan hari ini, kita dapat menemukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, tadi kita juga sudah mengembangkan kesimpulan itu menjadi karangan, ya, menjadi paragraf. Ya, nih, nah anak-anak sekalian, sebelum Pak Joko menutup pelajaran ini, ada yang perlu ditanyakan? Ya, siapa yang mau bertanya tadi? Pak Yuni itu Chelsea. Ya, silakan Chelsea-nya. Oh, ditulis di chat. apakah cara menentukan kesimpulan itu harus mencari ide pokok dulu? Nah, terima kasih atas pertanyaan. Menentukan kesimpulan atau membuat kesimpulan tidak harus mencari ide pokok dulu, tetapi bisa juga dilakukan dengan membaca secara keseluruhan, kemudian ditentukan kesimpulannya. Tetapi untuk mempermudah membuat kesimpulan, kita cari dulu ide pokoknya masing-masing, ya. Kita cari dulu ide pokoknya supaya kita tidak terlalu jauh menyimpang dalam membuat kesimpulan. Bagaimana dengan pelajaran kali ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Lain kali kita zoom lagi ya, supaya kita bisa ketemu lagi. Baik anak-anak sekalian, kita akan menyanyikan lagu Rek Ayu Rek. Kalian nyanyi bersama ya. Ayo nyanyi. Ya anak-anak sekalian, kita semuanya tadi sudah mengikuti rangkaian pelajaran. Nah, ya kalian sudah menyanyikan lagu daerah Rek Ayo Rek tadi itu. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Pak Joko ingatkan sekali lagi, tolong kalian menjaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu ya, makan yang banyak. Kemudian selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak. Cuci tangan, ya, supaya kalian terhindar dari wabah yang sekarang sudah semakin merajalela. Ya, wabah apa anak? COVID-19. COVID-19. Oleh karena itu, Pak Joko tidak ingin kehilangan kamu, satu pun tidak ingin. Baik anak sekalian, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kalau tadi kita membuka di dalam doa, sekarang kita juga akan membuka di dalam. Ayo, Seni silakan memimpin dalam doa, menutup, berterima kasih kepada Tuhan bahwa pelajaran kita sudah berlangsung dengan baik.
Silakan Seni menutup dalam doa, diajak temannya berdoa. Mari teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Baik anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara Zoom kali ini. Kalian sudah mengikutinya dengan penuh semangat. Lain kali kita akan ketemu dalam Zoom lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Boleh keluar anak-anak.